Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adi. Sebelumnya juga mohon maaf untuk saya off cam terlebih dahulu agar jaringan saya stabil sampai akhir dari diskusi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam virtual class kali ini, dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya Irenisa Salsabila NPM 204101001 selaku moderator akan memandu jalannya diskusi dengan topik bahasan yaitu mengenai hukum. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan rekan kelompok lainnya yaitu Firda Utami, ada Muhammad Jihad, dan Paramita Rizma. Baik, selanjutnya langsung saja pada sesi diskusi, saya akan terlebih dahulu membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah rekan-rekan ajukan pada kolom komentar Google Classroom. Lalu kemudian akan kami coba jawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama dari Silmi Kafah, izin bertanya kepada kelompok 6 dari materi yang disebutkan bahwa hukum itu bersifat melindungi. Tapi ada beberapa kasus bahwa mereka merasa terancam akan hukuman yang tidak bisa dipastikan seseorang itu bersalah. Bagaimana pandangan kalian untuk hal itu? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Paramita. Kepada Paramita disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya terima kasih juga kepada Rafa yang telah bertanya. Saya akan mencoba menjawab. Mohon maaf saya off cam karena untuk kestabilan jaringan. Sejatinya, hukum bersifat melindungi, maksudnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebagai wujud sikap disiplin agar terwujud kedamaian. Nah, berbicara mengenai disiplin dalam hukum, erat kaitannya dengan keadilan, yakni menempatkan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Dalam suatu hukum memang harus ditegakkan dengan adil, kalaupun memberikan kesan terancam kepada mereka yang tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Yang salah bukanlah hukumnya, tetapi penegak hukum yang bersangkutan. Seharusnya, para penegak hukum tidak boleh gegabah, yakni harus bertindak berdasarkan fakta, dan tidak boleh timpang sebelah dalam penegakan hukum, karena sejatinya hal inilah yang membuat mereka yang tidak bersalah merasa terancam. Nah, dalam hukum, dalam suatu penegakan hukum pada kasus, kita ketahui ada terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Terlapor adalah orang yang dilaporkan. Dari laporan itu, polisi melakukan penyelidikan. Apakah benar ada tindak pidana atau tidak. Jadi, tahap ini belum dipastikan terjadi tindak pidana. Kemudian, pada pasal 1 angka 14 KUHP mendefinisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian terdakwa menurut pasal 1 angka 15 KUHP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Kemudian terpidana menurut pasal 1 angka 32 KUHP adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, jadi sebelum diakui ada tindak pidana atau seseorang sebagai tersangka, itu adalah terlapor. Jadi bagi yang statusnya masih terlapor dan belum ditetapkan statusnya bersalah, memiliki beberapa hak yang harus diberikan. Hal ini termuat pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 076-KMA-SK-VI-2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan badan peradilan, bahwa hak terlapor adalah membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti yang lain, dan dapat meminta berita acara pemeriksaan atau BAP terkait dirinya. Kemudian hak pelapor mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya, mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun,
mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan dan yang didaftarkannya, dan mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan. Jadi jika ingin menegakkan suatu hukum itu harus sesuai dengan apa yang berlaku seperti itu dan tidak timpang sebelah, serta memerhatikan hak-hak baik dari terlapor hingga pelapor sampai nanti kasus hukum selesai sampai terpidana. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Paramita yang telah mencoba untuk menjawab. Kepada Silmi Kafa, apakah jawabannya dapat diterima? Ya, terima kasih. Jawabannya sudah dapat diterima. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekan-rekan, barangkali ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawabannya, boleh langsung on mic saja ya. Mungkin lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nur Fauzi. Menurut pendapat kalian, adakah cara agar membuat masyarakat patuh terhadap peraturan meskipun peraturan dibuat beserta sanksi-sanksi bagi pelanggarnya? Tetapi tetap saja masih ada masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Lalu, peraturan yang seperti apa yang seharusnya dipakai oleh Indonesia agar peraturan-peraturan itu tidak dilanggar? Untuk pertanyaan ini akan coba dijawab oleh Muhammad Jihad. Kepada Jihad dipersilakan. Baik, terima kasih Ren. Sebelumnya, Jihad ucapkan terima kasih ya Fauzi atas pertanyaannya gitu, cukup bagus. Di sini dia coba jawab. Kita lihat ke definisi hukum itu sendiri gitu, Ji, bahwa hukum itu kan merupakan suatu aturan yang norma yang teratur dan tersusun, dan juga itu bersifat mengikat, yang mengatur tingkah laku masyarakat ataupun pemerintah. Dan apabila melanggar, tentu itu akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman gitu. Karena itu pun sesuai gitu ya dengan sifat hukum itu sendiri gitu, Ji, bahwa hukum itu kan bersifat memaksa ya gitu, yaitu hukum yang wajib untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku tanpa terkecuali, baik itu masyarakat ataupun pejabat, pemerintah, dan suatu hukum itu juga tidak memandang jabatan ataupun suku, agama, ras atau golongan. Lalu selanjutnya hukum juga terdapat sanksi gitu. Itu apabila ada orang yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan, mereka juga harus mendapatkan hukuman gitu sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada juga suatu larangan atau pemerintah di dalam hukum, ya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan juga sesuatu hal yang tidak dapat dilakukan dalam masyarakat. Lalu tadi kamu juga bertanya gitu, bagaimana sih cara agar masyarakat itu patuh gitu ya terhadap suatu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Di sini yang pertama adalah kita juga harus bisa memberikan hukuman yang lebih berat gitu, yang dapat tentunya memberikan efek jerah gitu agar masyarakat ini tidak berani gitu melanggar pada aturan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua itu memberikan tindakan hukum tanpa memandang bulu bagi yang melanggar. Agar apa? Ya agar tidak menyepelekan terhadap hukum yang sudah ditetapkan gitu. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat itu tidak harus memandang jabatan dan kedudukan, dan semua masyarakat di mata hukum itu sama gitu, harus ditegakkan secara adil dan sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu memberikan sebuah pemahaman gitu ya, ataupun pengetahuan kepada masyarakat tentunya. Dan dari kesadaran kepada masyarakat ini dengan cara yang tepat yang dimulai dari faktor intern, pendidikan keluarga terlebih dahulu, kemudian sekolah dan masyarakat secara luas gitu. Terus selanjutnya melakukan kampanye gitu ya, agar masyarakat ini itu bisa mengenal gitu ya sebuah tentang hukum dan hukum-hukumnya yang apabila dia melanggar dia akan mendapatkan sanksinya gitu. Selanjutnya ada kita memberikan sebuah keteladanan
untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan hukum di masyarakat gitu ya. Karena seringkali gitu ya, seringkali ini kesadaran hukum itu sulit tumbuh gitu dikarenakan ya tidak ada unsur keteladanan dari para aparatur penegak hukum sendiri gitu. Itu mungkin sih dari saya. Baik, terima kasih kepada Jihad yang telah mencoba menjawab. Untuk Fauzi, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Siti Maharani, izin bertanya, bisakah seorang hakim menggunakan hukum tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara? Terima kasih. Pertanyaan ini akan coba dijawab oleh Firda. Kepada Firda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada Siti Maharani yang telah mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait penggunaan hukum tidak tertulis untuk menentukan suatu perkara. Jadi di sini hakim boleh menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili atau menentukan suatu perkara. Karena hukum tidak tertulis yang dimaksud di sini yaitu suatu kebiasaan atau tradisi sebagai sumber hukum yang tertua, di mana sumber ini yang digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Jadi, apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis tidak ada ketentuan atau jawabannya, maka barulah hakim dapat mencari dalam hukum kebiasaan atau yang disebut dengan hukum yang tidak tertulis. Sehingga hukum untuk menemukannya yaitu bisa dengan cara menanyakan kepada tokoh masyarakat atau warganya yang dianggap mengetahui tentang kebiasaan masyarakat setempat. Nah, hal ini juga dapat diperkuat sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali suatu perkara. Sehingga di sini undang-undang ini memperjelas bahwa hakim bisa menggunakan hukum tidak tertulis untuk menentukan suatu perkara. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Firda yang telah mencoba menjawab. Kepada Siti Maharani, apakah jawabannya dapat diterima? Ya, sudah dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Silvi. Izin bertanya, bagaimana tanggapan kalian terkait dengan hukum perdata? Setiap orang yang sudah di dalam kandungannya sudah memiliki haknya, contohnya warisan. Pertanyaannya, kalau misalnya anak itu sudah lahir dan beberapa hari kemudian anak itu meninggal dunia, apakah anak itu mendapat hak warisannya? Terima kasih. Pertanyaan ini akan coba dijawab oleh Muhammad Jihad. Kepada Jihad, dipersilakan. Baik, terima kasih Ren. Sebelumnya juga terima kasih ya Sylvia atas pertanyaannya gitu. Di sini Jihad akan mencoba menjawab pertanyaan dari kamu. Mungkin anggota Jihad mau menambahkan silakan, ataupun teman-teman di sini mau menambahkan silakan. Kamu bertanya ya terkait hukum perdata, bahwa setiap orang yang sudah di dalam kandungannya sudah memiliki haknya, contohnya warisan. Kalau misalnya anak itu sudah lahir dan beberapa hari kemudian anak itu meninggal dunia, apakah anak itu mendapatkan hak warisannya? Menurut saya tidak sih, karena berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan, dia itu masih anak gitu dan sudah meninggal dunia. Kalaupun misalnya kita bicara warisan gitu ya, kita juga harus berbicara siapa yang memberikan warisan itu. Kalau warisan itu dari siapa gitu? Apakah dari ayah atau dari ibu gitu? Jadi pastikan dulu nih ayah dan ibunya itu sudah meninggal dunia atau belum. Nah, baru deh warisan itu dapat dibagikan. Dan kalau misalnya yang memberikan
belum meninggal dunia, tentu ya dia tidak mendapatkan warisan apa-apa gitu. Mungkin terus tadi apa pertanyaannya ya, warisan dari siapa, dan jadi harus dipastikan dulu siapa yang memberikan warisan itu. Nah kan apalagi kan anak-anak gitu, walaupun dia sudah lahir lalu meninggal dunia, pada saat pembagian warisan dia itu mendapatkan haknya. Nah tetapi dia itu masih tetap berada di bawah pengampuan ibunya gitu. Karena anak-anak yang di bawah umur ataupun anak yang belum dewasa itu dia masih berada dalam pengampuan orang tuanya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih kepada Jihad. Untuk Silvi, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Linda, izin bertanya, menurut pendapat kalian, mengapa masih banyak atau masih sering terjadi pelanggaran terhadap hukum? Padahal sudah jelas bahwa hukum itu bersifat memaksa. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini akan saya coba jawab ya. Sebelumnya, hukum itu kan bersifat memaksa. Dalam hal ini, orang-orang itu wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Dan ini juga yang membedakan hukum dengan norma lainnya di dalam masyarakat. Lantas, pertanyaannya itu mengapa masih banyak atau sering terjadi adanya pelanggaran? Berikut ini saya akan mencoba memaparkan beberapa alasan mengapa sih seakan-akan hukum itu dibuat untuk dilanggar atau terus saja masih banyak terjadi pelanggaran. Yang pertama, hukum banyak dilanggar karena adanya normalisasi perilaku. Contohnya menyogok. Menyogok itu contohnya itu saat kita ditilang misalnya. Kan hal ini sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum adalah karena tidak adanya sikap dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan survei yang saya baca dari Transparansi Internasional Indonesia atau TII menyebutkan 3 dari 4 orang Indonesia menyuap polisi untuk mendapatkan keistimewaan. Sebut saja salah satu contohnya tadi seperti yang setelah saya katakan, yaitu tidak ditilang dan cepat mendapatkan SIM tanpa repot-repot untuk menunggu. Perilaku melanggar hukum pun dijelaskan dalam teori atribusi menurut seorang psikolog. Ada sebab, maka ada pula akibat. Jadi, sebab akibat tersebut bisa berupa sifat, motif, ataupun sikap kita. Bertindak seenaknya terhadap hukum timbul dari adanya perasaan lengah dari sistem hukum itu sendiri. Lalu adanya normalisasi terhadap pelanggaran dan seberapa mudahnya kita lepas dari jeratan sanksi hukum tersebut. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa hukum itu mudah dibeli dengan uang. Contohnya yang tadi seperti ditilang. Saat kita ditilang, dengan cepat aparat penegak hukum tersebut meminta uang atau meminta sejumlah uang untuk tebusan dari surat-surat kita, misalnya seperti itu. Yang kedua, ada faktor kekurangan atau ketidaktahuan informasi. Dengan adanya alasan ini, secara tidak langsung pemerintah dinilai kurang kompeten dalam berkomunikasi secara efektif pada masyarakat. Selain kurangnya informasi, sikap acuh tak acuh pun banyak diperlihatkan masyarakat saat ini. Pemerintah pun harus memahami bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat itu punya pemahaman berbeda terkait hukum. Maka sangat penting pemerintah mempelajari latar belakang sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap suatu kelompok atau disebut juga etnografi. Selanjutnya yang ketiga, menganggap jika melanggar itu keren. Ini biasanya terjadi pada remaja-remaja menjelang dewasa seusia kita. Kadang terdengar kata-kata tantangan atau kata-kata ejekan seperti kalau berani terobos lampu merah, berarti lo hebat. Kata-kata seperti itu mungkin banyak terjadi di kalangan
seperti kita. Dan adapun kata-kata lainnya. Menurut Polda Metro Jaya, hanya untuk pelanggaran terhadap lalu lintas itu terdapat 14,9% di tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi di tahun 2021 seperti ini. Salah satu pemicunya adalah di mana masyarakat, utamanya anak muda seperti kita, menganggap bahwa pelanggaran hukum itu keren menurut pemikiran kelompok anak muda tersebut. Menurut seorang psikolog asal Amerika menyatakan bahwa dalam sebuah kelompok ada di mana mayoritas pemikiran dari anggota kelompok lebih penting dan lebih benar, dan pemikiran tersebutlah yang membuat orang mengabaikan konsekuensi yang akan mereka terima. Jadi asal keren, asal punya teman di gengnya, mereka mengabaikan konsekuensi yang akan mereka terima di kemudian hari. Dan yang keempat, faktornya itu lagi. Maksudnya permasalahan yang ada dan yang sama tidak kunjung berakhir. Seperti kasus korupsi bansos yang sekarang marak. Terus-terusan ada lagi dan terus dilakukan. Ataupun kasus mengenai KPK yang dari dulu hingga sekarang tak kunjung berakhir. Di mana banyak TV yang menayangkan berita, bahkan persidangannya. Tayangan tersebut menjadikan banyaknya spekulasi tentang kurangnya pemahaman lembaga hukum mengenai kasus terkait yang membuat kasus tersebut terulang. Dijatuhi hukumannya pun yang tak sesuai dan terkesan berbelit-belit. Banyaknya media yang berulang kali membahas mengenai pelanggaran hukum, terutama pelanggaran hukum tanpa sanksi yang tidak sesuai atau tidak kuat, membuat masyarakat menjadi kebal terhadap hukum. Dalam cultivation theory, menurut ahli komunikasi, menjelaskan bahwa pengulangan dalam jangka waktu panjang di tayangan TV membuat efek yang sangat kuat terhadap penontonnya. Fenomena ini memicu terjadinya krisis kepercayaan terhadap banyak instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum. Tidak hanya di TV, di sosial media pun kita banyak mendapat berita-berita mengenai hukum-hukum yang terus berulang seperti itu. Makanya apabila ada hal yang terus berulang, akan terdoktrin di diri kita itu bahwa kita sudah tidak adanya krisis kepercayaan di diri kita gitu. Soalnya kok kenapa kasus tersebut terus berulang seperti itu. Jadi adanya krisis kepercayaan, akhirnya ada krisis kepercayaan terhadap banyak instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum itu sendiri. Mungkin seperti itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kepada Linda, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Sherina, izin bertanya, menurut kelompok 6, bagaimana pendapat kalian tentang hukum yang lebih tajam ke bawah dan sering digunakan sebagai alat politik saja yang mengakibatkan kekacauan dan ketidakpercayaan masyarakat tentang hukum lagi? Untuk pertanyaan ini akan coba dijawab oleh Firda. Kepada Firda, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Serina terkait permasalahan hukum yang lebih tajam ke bawah. Menurut kelompok kami, mengenai masalah hukum yang lebih tajam ke bawah memang sangat menjadi perhatian bagi kita semua dan menjadi bukti adanya ketidakadilan hukum di Indonesia. Hal ini terjadi karena proses hukum itu tidak berjalan secara otomatis, tidak terukur bagaimana proses pengakuan hukumnya. Nah, seharusnya ketika ada kasus hukum, kita bisa melihat dengan cara yang matematis, seperti apa perbuatannya, proses pembuktiannya, bagaimana keputusannya. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik. Sehingga hal ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu,
Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 harus ditegakkan. Karena jika tidak, kasus seperti ini akan terulang kembali dan hak diperlakukan sama di depan hukum seperti tidak berlaku lagi. Jadi, jika hak asasi manusia untuk diperlakukan sama di depan hukum ini dipenuhi, maka hukum di Indonesia mungkin tidak akan lagi tajam di satu sisi. Oleh karena itu, solusinya mungkin memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum di Indonesia. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Firda yang telah mencoba menjawab. Untuk Sherina, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, sudah dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Intan, izin bertanya. Disebutkan di dalam video bahwa ius constituendum yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Nah, contoh hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang itu seperti apa? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini akan coba dijawab oleh para Mita. Kepada Mita disilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Intan atas pertanyaannya. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, namun belum berlaku menjadi undang-undang atau peraturan. Nah, di sini dapat dipahami terkait hukum ius constituendum ada dua hal. Yang pertama, suatu rancangan undang-undang yang belum ditetapkan menjadi undang-undang yang sah. Sebagai contoh, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dilansir dari kompas.com, pada pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kesehatan, pengesahan RUU Kesehatan untuk penggantinya yang sekarang kita ketahui menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dalam pembahasannya berlangsung selama 7 tahun melalui 2 periode pergantian anggota DPR. Nah, menurut Dr. Mariani Akib Bramuli dari fraksi Partai Golkar, pasal-pasal tentang aborsi itu sangat rumit sebelumnya dan penuh kontroversi. Dan terhadap RUU yang ada itu adalah suatu kompromi yang paling mungkin. Kemudian, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Matalata pada saat itu menyatakan bahwa undang-undang yang baru disahkan, yakni UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan harga obat esensi dan obat generik agar harganya terjangkau oleh masyarakat miskin. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur yang baru. Sebagai contoh, pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang PKM yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang PKM, yakni pada pasal 6 terdapat penambahan. Jika dulu wewenang puskesmas disebutkan hanya sampai poin I, pada Permenkes atau peraturan yang baru disebutkan wewenang puskesmas sampai pada poin L. Nah, dari sini, dari kedua pembahasan tadi, dapat diketahui bahwa hukum ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan dan dianggap lebih baik dari sebelumnya. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para Mita. Untuk Intan, apakah jawabannya dapat diterima? Iya, terima kasih para Mita. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nafilah. Izin bertanya, apakah di Indonesia sudah tersedia hukum pidana bagi seorang penguntit atau stalker? Karena setahu saya hukum di Indonesia yang berbicara mengenai kejahatan atau kekerasan selalu dikaitkan terhadap fisik, bukan psikologis. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini akan coba dijawab oleh Paramita kembali. Kepada Paramita, disilakan. Baik, terima kasih kepada Nafila atas pertanyaannya. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah definisi dari penguntitan itu sendiri. Lembaga Pusat Korban Kejahatan Nasional Amerika Serikat mendefinisikan bahwa penguntitan merupakan kegiatan kontak yang tidak diharapkan,
di mana menempatkan korban dalam posisi terancam dan ketakutan, entah secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari informasi yang kami dapatkan, hukum pidana Indonesia tidak mengenal secara khusus tindak pidana stalking ataupun penguntitan sebagaimana di Amerika Serikat. Dalam yuridis Indonesia, tindakan serupa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pada pasal 45B Undang-Undang tadi. Nah, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, dengan ini dapat diketahui bahwa setiap orang dapat menyampaikan laporan kepada pihak penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atas kejadian serupa penguntitan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paramita yang telah mencoba menjawab. Untuk Nafilah, apakah jawabannya dapat diterima? Iya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, atau yang terakhir dari Azizah. Izin bertanya, salah satu sumber hukum itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika pemerintah menetapkan aturan baru, contohnya Undang-Undang KPK atau RKUHP pada 2019 dan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, tapi justru masyarakat banyak yang tidak setuju dengan aturan tersebut, sehingga menimbulkan kericuhan dan demo besar-besaran dari masyarakat dari mahasiswa maupun masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang terluka. Hal tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan hukum yang seharusnya menciptakan ketertiban dan kedamaian. Kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apakah bisa dikatakan bahwa hukum itu gagal dalam pelaksanaannya dan bagaimana pendapat kalian? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini saya akan coba menjawab. Jadi saya akan membahas mengenai demo itu sendiri. Demo itu kan merupakan penyampaian aspirasi dan merupakan hak konstitusional warga negara. Nah, hal tersebut juga kan sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 juga diatur bagaimana tata cara kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi apabila kasusnya ada menimbulkan kericuhan atau demo besar-besaran dari mahasiswa ataupun masyarakat, itu bukan salah dari demonya seperti itu. Nah, karena kericuhan ataupun demo yang sangat besar-besaran menimbulkan orang-orang terluka itu, menurut saya itu kan karena adanya oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ya. Nah, tapi kita balik lagi, demo itu sendiri ada karena hal apa seperti itu, latar belakangnya karena apa. Nah, demo itu sendiri bisa terjadi karena atau terhadap kebijakan-kebijakan negara yang bermasalah. Demo-demo terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena beberapa alasan. Pertama adalah kekecewaan mahasiswa dan masyarakat kepada kinerja elit politik yang buruk dan terjadi secara berulang-ulang. Kedua, yakni cara-cara aparat penegak hukum yang menangani berbagai problem di daerah kerap menggunakan cara non-persuasif. Jadi cara yang tidak bersahabat atau tidak mengajak kepada kitanya untuk mematuhi si peraturan tersebut. Tak pelak, hal ini membuat emosi rakyat di daerah meningkat.
Aparat keamanan dan pemerintah tidak menggunakan cara yang persuasif dalam menangani beragam masalah yang ada, misalnya dalam menghadapi gelombang unjuk rasa, seperti menggunakan cara-cara yang tidak seharusnya untuk membubarkan massa atau menghalau massa. Menggunakan cara-cara tidak persuasif dibandingkan cara dialogis dan kultural. Misalnya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berdialog. Jadi cara-cara seperti itu tuh di daerah bahkan bisa jadi di pusat pun tidak dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Yang ketiga, elit politik yang nampak mementingkan kepentingan kelompok oligarki politik dibandingkan kepentingan rakyatnya. Hal itu tercermin dalam rancangan undang-undang yang bermasalah. Faktanya, Undang-Undang KPK, RKUHP, dan RUU Ketenagakerjaan membenarkan itu dan membuat kekecewaan masyarakat semakin terakumulasi. Oleh karena itu, berarti peraturan hukum yang bersangkutan memiliki muatan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi. Materi muatan yang dibentuk oleh DPR seharusnya merupakan cerminan dari tujuan dan cita-cita bangsa. Maka dari itu, materi muatan yang seharusnya termuat dalam undang-undang seharusnya itu tidak merugikan hak-hak konstitusi masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut itu ada Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang menjadi sarana pengaduan yang disediakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 apabila undang-undang yang dibuat DPR dan disahkan oleh Presiden bertentangan dengan hak konstitusi masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi itu disebut sebagai lembaga yudikatif, pengawal konstitusi, atau negatif legislator. Nah, fungsi dan kewenangannya itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutuskan sengketa lembaga negara yang dinilai berperan penting dari MK sebagai lembaga yudikatif, pengawal konstitusi. Nah, adanya MK itu seharusnya untuk mengawal setiap produk-produk undang-undang yang dikeluarkan DPR bersama Presiden, agar setiap muatan dalam undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh Presiden tidak bertentangan dengan undang-undang. Putusan MK itu merupakan suatu materi muatan undang-undang yang harusnya ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden. Hal ini yang akan membawa masyarakat jadi jika si produk undang-undang tersebut masih di demo besar-besaran, setelah misalnya dikaji oleh MK, berarti ada sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh DPR bersama Presiden, yaitu menindaklanjuti produk undang-undang tersebut. Makanya ada demo atau ketidaksetujuan dari masyarakat. Hal inilah yang akan membawa masyarakat ke arah ketidakpercayaan terhadap suatu produk hukum atau undang-undang yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden. Artinya, ketika di dalam masyarakat timbul suatu ketidakpercayaan terhadap suatu produk hukum, maka masyarakat akan mengabaikan setiap undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Nah, hal inilah yang akan membahayakan negara, karena selain timbulnya demo besar-besaran, menyebabkan adanya yang terluka, ini juga membahayakan negara, karena ketika masyarakat mengabaikan produk hukum, maka hukum atau undang-undang tersebut tidak akan sampai pada tujuannya, yaitu untuk ditaati oleh masyarakat dan mesejahterakannya. Jadi apabila undang-undang atau produk hukum itu sudah didemo dan tidak ditindaklanjuti untuk dikaji ulang, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan serta keabaian dari suatu produk hukum itu, maka dapat dikatakan produk hukum itu sudah tidak mencapai tujuannya atau sudah gagal mencapai tujuannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Azizah. Apakah jawabannya dapat diterima?
Iya, dapat diterima. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kepada rekan-rekan, apabila ada yang ingin menyanggah atau menambahkan terkait dari jawaban-jawaban kami pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bisa bisa langsung saja menambahkan seperti itu. Dipersilakan apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah. Baik, mungkin tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami. Oleh karena itu, dikarenakan pertanyaan dari Google Classroom-nya sudah habis atau sudah yang terakhir tadi, demikian diskusi dengan topik bahasan mengenai hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu PKN. Halo, ini sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang giliran saya ya. Saya sudah menyimak apa yang telah kalian semua diskusikan. Oke, mengenai hukum memang ini salah satu materi yang sangat penting karena juga berkaitan dengan kehidupan bernegara ya, berbangsa, bermasyarakat ya. Dari beberapa pertanyaan mungkin ada beberapa hal yang secara konseptual harus saya uraikan dulu terlebih dahulu ya mengenai penguatan mengenai materi hukum. Sebenarnya tujuan utamanya dari materi ini adalah tentang penegakan hukum yang berkeadilan ya. Tadi dari pertanyaan dan jawaban salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi, kan? Kenapa banyak pelanggaran? Nah, saya akan mengutip beberapa konsep ya dari beberapa tokoh kenapa itu ada hukum dari mulai periode awal ya di era Yunani kuno ada seorang filsuf yang namanya Cicero. Ini juga Anda sudah mungkin tahu lah pengertian hukum menurut Cicero yang ada sebuah ungkapan yang beliau ungkapkan yaitu ubi societas ibi ius yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Artinya bahwa sebenarnya untuk mengatur kehidupan manusia ya dalam lingkungan yang paling sederhana saja misalnya keluarga, dalam masyarakat kuno ada suku misalnya kan ada kepala suku, kan harus ada aturan, harus ada yang mengikat, terus ada yang
baik mengikat atau tidak ya, yang penting ada yang mengatur itu kan, harus ada pemimpin ya gitu kan. Lalu pemimpin itu membuat sebuah aturan. Lalu muncullah pada masyarakat modern, dibuatlah sebuah yang agar lebih mengikat, maka dibuatlah semacam peraturan tertulis yang dimaksud dengan hukum. Ya. Kemudian juga banyak pelanggaran mengenai hukum misalnya. Nah, kita kembali kepada hakikat manusia ya. Apalagi para filsuf di abad pertengahan di era revolusi Prancis misalnya ya, ada tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa manusia itu homo homini lupus ya. Jadi seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Jadi kalau manusia telah keluar dari nafsunya, mungkin telah tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka akan seperti serigala ya dalam bahasa Thomas Hobbes. Ya, dalam filsuf lain seperti Machiavelli dan lain sebagainya. Jadi ya akan seperti hukum rimba ya, seperti peristiwa di hutan ya, akan saling membunuh, saling memangsa, saling menyikat, berebut makanan, berebut kekuasaan ya, berebut jabatan dan sebagainya. Dan ini pun di era sebelum era modern ya, sebelum era-era ditemukannya konsep rule of law, negara demokrasi dan sebagainya, kita lihat di era pemerintahan feodalisme yang sering saya ungkapkan, bagaimana kekuasaan yang tak terbatas, ya, sehingga penguasa itu bisa bertindak sewenang-wenang. Ya. Belum lagi ya konflik di masyarakat. Dan peperangan kan terjadi dengan sangat brutalnya di era kehidupan manusia. Itu di era-era kuno ya, atau di era-era sebelum modern. Bahkan di era sekarang pun setelah memasuki era modern kan pernah ada perang dunia 1, ada perang dunia 2, bahkan sekarang pun telah ada PBB yang harusnya mendamaikan, tetap saja kan peperangan maupun penindasan tetap saja dilakukan. Jadi kalau ditanya kenapa itu ada pelanggaran ya justru ya itulah manusia ya. Kenapa ada korupsi ya karena manusia juga cenderung korup ya. Orang yang berkuasa cenderung korup. Itu juga salah satu hukum alam mungkin ya ataupun kodrat manusia yang harus seperti itu. Makanya sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikan nafsu dan sebagainya. Kemudian mengenai kita lebih spesifik ke hukum di Indonesia ya. Kita terbentuk adalah negara Indonesia sama halnya dengan negara-negara yang lainnya yang telah lebih dulu ya dengan konsep negara bangsa, nation state, negara modern. Kita juga telah memiliki Undang-Undang Dasar 45 yang dalam pasal-pasal awal, pasal 1 ayat 2 ya bahwa Indonesia adalah negara hukum ya. Jadi adanya hukum, adanya hak asasi manusia yang akan minggu depan mungkin kita bahas lagi, terus konstitusi dan sebagainya, demokrasi yang telah kita bahas juga di minggu-minggu kemarin, itu bagian dari perkembangan kehidupan modern ya. Di mana negara itu ya didasarkan pada hukum ya. Rule of law dalam bahasa Belanda disebut rechtsstaat. Jadi untuk mengatur kehidupan masyarakat, baik itu antar masyarakat maupun dengan kekuasaan, untuk membatasi kekuasaan, ya hukumlah yang menjadi panglima ya gitu. Oke. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian kita lihat ke berbagai hukum yang dibahas di bab ini ya di penegakan hukum. Secara umum sebenarnya hukum yang tadi juga yang telah Anda diskusikan ada dua konsep hukum yang harus kita pahami bersama ya. Ada hukum positif ya. Yang kedua hukum privat ya. Maaf, hukum publik dan hukum privat ya. Hukum publik itu disebut juga dengan hukum pidana. Sementara hukum privat disebut dengan hukum perdata ya. Tadi juga ada contoh hukum perdata misalnya hukum waris dan sebagainya. Nah, kita harus membedakan ya terlebih dahulu mana itu yang termasuk ke dalam hukum pidana, mana yang kategorinya juga masuk hukum perdata. Hukum pidana itu hukum yang menyangkut kepentingan publik. Saya mau tanya, contoh hukum pidana coba, ada yang bisa memberikan contoh dulu? Tanpa saya tunjuk, coba ada yang bisa mencontohkan nggak? Contoh hukum pidana itu apa? Contoh kasusnya ataupun contoh masalahnya. Yang kategorinya hukum pidana apa? Pembunuhan, pencurian. Pembunuhan. Oke. Korupsi. Penipuan. Walaupun korupsi nanti akan masuk ke kategorinya pidana khusus ya. Yang kedua hukum perdata, contohnya apa?
Jual beli, hak Jual waris. beli, apalagi? Waris, Pak. Waris. Utang piutang, Pak. Utang piutang, apalagi? Sengketa. Sengketa. Perebutan hak asuh. Perebutan hak asuh. Oke, perbedaannya ya, secara konsep apa coba? Kan hukum publik, hukum privat. Ya. Apa perbedaan yang paling mendasar dari perbedaan hukum tersebut apa? Misalnya begini, contoh hukum pidana ya, tadi pencurian, pembunuhan. Misalnya di sini Muhammad Rizki. Hadir Muhammad Rizki? Saya dengar suara saya? Hadir, Pak. Muhammad Rizki tidak sengaja misalnya di jalan dia melihat orang berbaku hantam, dia sampai ada korban yang terbunuh. Secara hukum Rizki terlibat tidak? Walaupun tidak berniat untuk melihat misalnya, tapi menyaksikan. Terlibat. Sebagai Pak. apa? Sebagai saksi. Ya, jadi itulah yang disebut dengan hukum publik ya. Jadi tanpa kita punya niat ataupun tanpa kita terlibat, tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga kita bisa sebagai saksi, bisa sebagai apapun ya istilahnya, yang penting kita menyaksikan, apalagi tahu, bahkan saksi pun sekarang bergeser, ada saksi ahli ya, ada saksi yang tidak menyaksikan ya. Misalnya dalam persidangan dihadirkan saksi dalam bidang bahasa, dalam bidang teknologi, dalam bidang hukum pun sebenarnya ada saksi pidana, perdata, dan lain-lain ya. Itu konsep hukum pidana. Jadi tanpa adanya aduan, maka hukum itu bisa berlanjut ya, setelah bisa diproses gitu kan. Beda dengan hukum perdata. Hukum perdata itu apa sih pengertiannya coba? Hukum privat itu? Sengketa misalnya tadi Anda bilang. Apa coba pengertian hukum perdata apa? Pengertiannya. Hukum yang menyangkut mengatur tentang kepentingan individu di dalam masyarakat. Kepentingan individu. Hukum yang menyangkut orang per orang ya. Jual beli misalnya. Kan hanya ada penjual dan pembeli gitu kan. Tapi jual beli yang mana dulu ya. Hukum bisnis itu kategori hukum perdata ya. Pinjam meminjam misalnya. Kalau ya kita memang biasanya kalau meminjam dengan teman, dengan saudara, minjam ya minjam aja misalnya. Itu kan tidak kepercayaan. Tapi kan itu belum kategori hukum. Tapi kalau Anda misalnya ada perjanjian misalnya di atas materai dalam jangka waktu berapa hari, berapa bulan, harus diganti dan sebagainya. Kalau nanti ada masalah, itu baru bisa dikenakan misalnya kalau ada yang mengadukan. Jadi prinsipnya, ya, kalau pihak ketiga tanpa ada yang terlibat ya tidak akan terjadi hukum ya tanpa ada delik aduan. Ya. Misalnya contoh lain mungkin yang paling mudah dari hukum perdata adalah perkawinan ya. Itu kan perjanjian. Syarat utama perkawinan apa coba? Syarat utama perkawinan. Ini juga salah satu hukum Islam ya, dalam Undang-Undang 74 itu. Tapi masuk ke hukum positif di Indonesia. Itu kan perjanjian antara siapa dengan siapa. Jadi, kenapa kamu menikah dengan si Anu misalnya? Karena ada persamaan. Justru salah ya. Syarat utama orang kawin itu harus berbeda. Pertama berbeda apa? Berbeda jenis kelamin ya. Bahaya kalau di kita tidak bisa yang sama jenis kelamin lalu menikah ya. Itu yang pertama ya. Jadi hubungan antara suami istri. Beda kasus tadi ketika misalnya kita melihat orang mencuri, orang merampok, kita menyaksikan sebagai saksi, maka kita bisa melaporkan itu. Tapi kalau misalnya sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Beda dengan tadi perkara pidana. Jadi ketika ada bukti, saksi, ada kejadian, ada peristiwa, maka itu akan langsung bisa kena hukum atau bisa diproses ya secara hukum. Tapi kalau misalnya perkawinan, kira-kira masalah dalam konsekuensi dari perkawinan apa?
Halo? Konsekuensi dari adanya perkawinan apa? Halo? Perceraian mungkin, Pak? Perceraian. Kenapa ada perceraian? Adanya konflik. Ya, adanya konflik ya. Nah, beda kasus kan gitu. Kalau tadi ya, kita menyaksikan pencurian, pembunuhan, perampokan bisa sebagai saksi, bisa sebagai pelapor. Tapi misalnya begini, Intan misalnya punya tetangga, tiap hari tetangganya parasea, konflik terus, terganggu sebagai tetangga, masih suami istri itu parasea terus. Lalu tiba-tiba misalnya Intan melaporkan ke polisi, Pak polisi tolong ceraikan dia misalnya. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Tidak bisa, Pak. Karena apa? Karena itu mah masalah pribadi. Iya, jadi adanya perceraian itu kan awal juga mereka berjanji mengikat ikatan ya. Maka harus salah satu. Kalau memang tidak ada yang menggugat misalnya ya, baik suami atau istrinya ya tidak akan mungkin terjadi perceraian. Secara hukum tidak bisa ya. Menyuruh orang lain untuk bercerai. Juga dengan hukum-hukum dengan contoh yang lain. Seperti misalnya perjanjian bisnis ya. Kalau memang tidak ada masalah ya ngapain harus dilapor gitu kan ya. Kalau Anda merasa dirugikan, jadi munculnya perbedaannya hukum data itu harus melalui delik aduan. Sementara hukum pidana tidak melalui delik aduan ya. Jadi karena itu sudah jelas kepentingannya publik ya. Siapapun yang melihat, menyaksikan, terlibat secara hukum itu dapat dikategorikan sebagai sudah kena ya. Bukan masalah sih. Tapi tadi baik kita menjadi saksi ataupun lain sebagainya. Oke itu ya. Jadi hukum pidana, hukum perdata ini yang jangan sampai kita keliru ya dalam membedakan. Kemudian juga yang harus kita pahami ya mengenai hukum melindungi tapi merasa terancam itu bagaimana ya. Peraturan agar tidak boleh dilanggar tadi sebenarnya jenis-jenis hukum juga bermacam-macam ya. Kalau kategorinya misalnya pelanggaran yang sekarang sedang ramai ya. Ada hukum yang hanya administrasi itu kan tidak semua hukum masuk ke ranah pidana misalnya kalaupun hanya berupa pelanggaran seperti melanggar prokes dan sebagainya. Sehingga ketika sekarang sedang muncul kasus yang menimpa salah satu tokoh misalnya ya, itu juga ahli-ahli hukum banyak yang memperdebatkan ya. Kemudian juga mengenai konsep-konsep yang lain ya, hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah dan akhirnya menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan kepada pemerintah, kepada penegak hukum karena memang sangat erat dengan kehidupan politik gitu kan. Nah, namun hal lain yang harus kita paham, yang harus Anda pahami juga mengenai lembaga-lembaga penegakan hukum ya. Coba lembaga pertama apa? Ketika ada peristiwa hukum, kemana kita melaporkan? Kemana? Polisi, Pak. Kepolisian ya. Jadi polisi itu lembaga ya salah satu fungsinya adalah untuk menerima laporan dari atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan peristiwa hukum ya. Tugas polisi apa saja selain menerima laporan? Penangkapan, penyidikan. Ya, penangkapan, penahanan ya, penyidikan dan penyelidikan. Orang yang sudah ditangkap itu apa statusnya? Tersangka. Ya, tersangka ya, telah bukti-bukti yang kuat maka akan ditetapkan sebagai tersangka. Itu untuk pidana umum ya, tapi untuk pidana khusus seperti korupsi, nah karena polisi itu saking banyak tugasnya, ini juga harus asbabun nuzul kenapa bisa lahirnya KPK ya. Khusus untuk kasus tindak pidana korupsi, maka negara kita tahun 2003 mulai memiliki lembaga khusus menangani kasus rasuah itu yaitu KPK. Fungsinya sama dengan polisi ya, cuma beda
lebih spesifik tugas-tugas KPK itu, khusus menangani masalah korupsi. Jadi walaupun sekarang ya sebenarnya banyak juga ya orang-orang polisi yang masuk ke KPK dan memang membutuhkan kriteria untuk penyidik dan sebagainya. Setelah lengkap misalnya ya perkaranya yang ditangani polisi setelah lengkap, lalu kemana setelah larinya? Ke lembaga mana? Dilimpahkan kemana oleh kepolisian atau oleh KPK kalau kasus korupsi? Lembaga yang kedua apa? MK bukan? MK bukan, Pak. MK mana nanti itu untuk pengaduan, ini beda jalur ya. MK itu nanti di bab konstitusi. Selain polisi apa? Karena untuk mencari keadilan kan hukum itu. Pengadilan. Untuk mendapatkan keadilan itu harus dikemanain? Pengadilan, Pak. Oke, tapi kan tidak langsung ke pengadilan ya. Ada lembaga lain dulu sebelum tidak langsung dari polisi ke pengadilan, tapi kemana dulu? Lembaga yang kedua setelah kepolisian? Untuk penyelidikan. Kalau polisi kan hanya sebatas bukti ya. Ke kejaksaan ya. Sebelum ke pengadilan, ke kejaksaan dulu. Nah, jaksa kan dalam persidangan nanti tugasnya sebagai penuntut. Di sanalah dari bukti-bukti yang dilaporkan oleh polisi, maka akan dilihat kira-kira pasal apa kan yang tepat untuk menuntut orang yang bersangkutan ya, yang akan disidangkan. Setelah lengkap, dianggap lengkap dari kejaksaan, barulah masuk ke pengadilan ya. Untuk disidangkan. Di sana sudah mulai lengkap ya. Ada tersangkanya, ada jaksanya kan yang menuntutnya, bahkan ada saksi, ada hakim ya. Maka juga ada lembaga kehakiman. Tapi kita ke pengadilan dulu. Nah, pengadilan yang pertama adalah pengadilan negeri dulu ya. Jadi pertama kali sidang, apapun kasusnya itu ke pengadilan negeri dulu di tingkat kota atau kabupaten. Di Tasik itu kalau tidak salah di dekat Unsil ya, di Jalan Siliwangi itu ada pengadilan negeri kota Tasikmalaya. Di sanalah ya akan ada proses persidangan ya yang mungkin Anda sudah sering menyaksikan ya di berbagai berita. Sampai akhirnya ada tuntutan ya, setelah ada saksi, setelah ada bukti-bukti persidangan di beberapa kali tahapan sidang, kemudian ada pledoi setelah dituntut dan ada vonis hakim. Tadi pertanyaan ya, apakah bisa hakim memutuskan hukuman yang tidak tertulis? Prinsipnya hakim itu memang melihat fakta-fakta ya dari saksi, dari keterangan terdakwa, dari berkas-berkas yang dituntut oleh jaksa, itu hakim ya. Tapi untuk memvonis, hakim itu harus menggunakan hati nurani ya, punya kejujuran, punya kualitas yang bagus ya, bukan hanya sebatas dia memvonis, tapi kan itu harus benar-benar pertimbangan yang sangat baik, yang sangat matang dari seorang hakim ya. Jadi tidak main-main. Oke lah, singkat cerita, pengadilan negeri memvonis hukuman kepada terpidana. Selesailah persidangan di pengadilan. Nah, apakah masih bisa ada upaya lain nggak setelah vonis pengadilan negeri? Halo? Ada banding mungkin? Jangan mungkin ya. Biasa kan kalau berpendapat jangan pakai mungkin. Harus yakin aja dulu ya. Oke, jadi masih bisa ada upaya lain yaitu untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi. Disebut juga ya pengadilan tingkat banding ya. Itu ada di tingkat provinsi ya, kalau di Jawa Barat berarti di ibu kota Jawa Barat ya, di kota Bandung. Itu tempat pengadilan tinggi. Ternyata di pengadilan tinggi pun ada yang tidak puas ya. Ada yang tidak, vonisnya misalnya tersangka terlalu berat sehingga mengajukan banding. Di tingkat tinggi
juga malah disanksi semakin berat sanksinya atau sama misalnya, sama beratnya. Maka masih bisa ada upaya lain nggak setelah vonis pengadilan tinggi? Bisa, Pak. Ke Ada kasasi. tingkat kasasi ke mana? Mahkamah MA. Agung. Ke Mahkamah Agung ya. Itulah kalau sudah vonis Mahkamah Agung itu disebut dengan tingkat kasasi ya, betul, yang bersifat final dan mengikat. Tapi dengan catatan ya, yang bisa mengajukan banding ataupun kasasi itu bukan hanya tersangka atau terdakwa, juga bisa jaksa misalnya. Kemarin contoh kasus Habib Rizik ya, divonis misalnya hanya 5 bulan dan denda 20 juta. Kasus Petamburan dan Mega Bendung. Itu kan sangat jauh dari tuntutan jaksa. Justru sebaliknya jaksa yang mengajukan banding misalnya, terlalu ringan. Kalau Habib Rizik mungkin pengacaranya ingin ya vonis bebas karena merasa tidak bersalah. Karena itu bukan tindakan pidana tapi tindakan hanya pelanggaran prokes saja. Juga kalau Anda lihat koruptor juga banyak ya, kasus korupsi misalnya divonis oleh pengadilan negeri merasa keberatan, banding malah diperberat dan di hakim di tingkat MA juga malah diperberat lagi misalnya. Banyak yang jadi seperti itu. Ada yang diperingan, bukan ada yang dibebaskan, bisa jadi ya, tergantung ya kasus keputusan hakim yang bersangkutan ya. Baik hakim di pengadilan tinggi maupun di tingkat kasasi atau hakim agung. Nah, karena sifatnya final dan mengikat sehingga secara normal ya selesai urusan di Mahkamah Agung ya. Tetapi sebenarnya ada upaya politik lain ya dari kepala negara yaitu presiden, yaitu dengan memberikan grasi atau amnesti ya terhadap seseorang yang atas pertimbangan presiden ya nanti apakah pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan politik itu silakan, tapi kan tidak semua perkara itu kalau korupsi jarang ya, masa koruptor misalnya divonis hukum berat mentang-mentang satu partai sama presiden lalu meminta amnesti ataupun grasi ke presiden, itu jarang sekali terjadi. Oke, itu ya kurang lebih pemahaman mengenai lembaga-lembaga penegakan hukum ya dari tingkat negeri sampai ke tingkat pusat ya. Selain juga ada masalah-masalah lain ya dari pengadilan umum, juga ada pengadilan agama tadi yang menyangkut urusan undang-undang pernikahan ya, yang waris ya dan lain-lain. Karena hukum perdata di Indonesia perkawinan, waris, wasiat, hibah itu masuk ke dalam kategori hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia ya, masuk wakaf dan sedekah ya, itu di pengadilan agama. Untuk pengadilan yang lain yang khusus selain agama juga ada peradilan militer. Itu kasus yang menyangkut anggota TNI ya, kalau untuk pengadilan militer. Juga mengenai sengketa barang milik negara ada juga peradilan tata usaha negara ya. Itu yang berkaitan kebijakan mengenai kepemilikan negara ya. Untuk hak asasi manusia mungkin minggu depan juga ada Komnas HAM ya nanti yang akan mengurus urusan hukum ya. Jadi pidana-pidana itu dibagi beberapa kasus tingkat ya. Tidak hanya pidana umum yang termuat dalam KUHP. Tapi ada beberapa pengecualian ya, beberapa seperti korupsi, HAM dan militer ya. Di kita baru sampai situ ya, lembaga peradilan khususnya. Oke, itu tentang tadi ya lembaga-lembaga penegakan hukum. Dan yang terpenting sebenarnya dalam hukum ya, terutama hukum yang menyangkut orang per orang, hukum perdata, sebenarnya hindarilah ya kita masuk ke ranah hukum ya. Jadi hukum itu kan sifatnya bukan untuk menghukum. Kenapa? Kan hukum itu memaksa, mengikat, tapi orang banyak yang melanggar. Memang bukan berarti harus dihukum gitu kan. Kalau memang tidak ada ya buat apa ya. Bahkan di beberapa negara, contoh misalnya di Belanda, ada yang bilang di Belanda itu sangat tahanan ataupun penjara kosong katanya. Nah, mungkin di Belanda tidak banyak kasus ya, sudah tertib hukum, sudah sadar hukum warga negaranya. Tapi di kita di beberapa negara banyak, bukan sengaja untuk menghukum, tapi memang tadi kepada kodrat manusia itu sendiri ya. Bahkan dalam upaya perjanjian misalnya hukum yang menyangkut orang per orang misalnya, Anda misalnya rumah tangga atau Anda punya perjanjian bisnis dengan rekan-rekan Anda, kalau memang tidak mau masuk ke ranah hukum ya tidak perlu.
selama masih ada mediasi atau kekeluargaan dulu. Jadi hukum itu hanya jalan terakhir. Jadi kasus hukum perdata khususnya itu ya, sekali lagi. Jadi hukum hanya dipakai jalan terakhir ya. Ya termasuk juga kalau itu perlu misalnya beberapa kasus seperti pidana pun banyak yang lebih mengutamakan musyawarah. Kalau misalnya ada pertengkaran dengan teman, saling penganiayaan ya belum ke aspek pidana yang lebih berat. Bahkan juga banyak kalau pembunuhan juga kadang-kadang kalau sudah saling memaafkan ada yang diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan. Walaupun kadang-kadang tidak bisa lepas juga dari jeratan hukum ya. Tapi untuk hubungan orangnya sudah mulai bisa saling memaafkan misalnya. Apalagi kalau tidak disengaja. Tapi sebisa mungkin ya hindarilah ya, karena akan beresiko. Selain waktu yang terbuang juga akan banyak yang harus dikeluarkan ya untuk bayar pengacara, untuk bayar pengadilan, untuk bayar saksi dan sebagainya gitu kan. Itu salah satunya. Jadi sebisa mungkin ya kita jangan sampai mengupayakan ke upaya hukum selama masih diselesaikan secara kekeluargaan ya. Oke, itu tentang hukum ya, inti-inti dari poin-poin utama dari penegakan hukum di Indonesia ya. Ada juga hierarki ya tentang ciptaker ya, hingga menimbulkan kericuhan demo besar-besaran. Intinya bahwa memang dalam hukum di Indonesia yang sekarang merasa kurang adil ya, selain masalah dari penanganannya juga banyak persoalan yang menyangkut kepercayaan terhadap penegak hukum ya. Bahkan dari semua level lembaga penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan, jaksa banyak yang sudah terlibat kena kasus suap dan sebagainya. Hakim agung pun sudah banyak ya, hakim-hakim yang bisa disogok oleh tersangka. Jadi memang bahkan MK pun sekelas MK yang mengawal konstitusi ya Undang-Undang 45 sudah terkena juga beberapa anggota KPK anggota MK yang sudah terlibat kasus korupsi dan sebagainya, suap dan sebagainya. Bahkan KPK sendiri sekarang yang notabene lembaga yang diharapkan dipercaya ternyata juga banyak diganggu ya oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi memang masih perlu waktu yang cukup lama ya mungkin kita untuk mereformasi hukum di Indonesia ya untuk menyeluruh ya termasuk ke lembaga-lembaga penegak hukumnya. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan ya sekitar 2 menit lagi saya akan punya cerita saja. Mudah-mudahan Anda punya hikmahnya dari cerita yang akan saya sampaikan. Ini juga mungkin menggambarkan salah satu peristiwa yang sering terjadi di negara kita ya terkait dengan penegakan hukum yang dirasa kurang adil. Satu hari ada seorang yang Oke, bisa dengarkan nggak? Oke, ada cerita ya. Suatu hari ada seorang pencuri, katanya ya. Mencuri di salah satu rumah, naik ke jendela, jatuh dan kemudian meninggal dunia. Ya. Kemudian setelah itu keluarga pencuri tidak menerima, ya. Tidak menerima, ini dalam bahasa Sunda ya, kan ini dongeng bahasa Sunda. Menerima cenah keluarga aing paeh gara-gara ek maling di imah maneh. Maka diajukanlah ke pengadilan sampai akhirnya terjadilah proses pengadilan ya. Kemudian akhirnya si punya rumah melakukan pledo ya, pembelaan ya. Katanya bahwa jendela rumahnya kan memang rapuh ya, tidak baik sehingga membuat orang yang mau mencuri itu bisa jatuh dari jendelanya gitu. Kata si pemilik rumah katanya bahwa rumah itu sudah diperbaiki katanya ya. Tapi mungkin si yang memperbaiki tukang kusen atau tukang kayunya tidak benar memperbaikinya. Jadi akhirnya punya alasan ya bahwa sudah diperbaiki tapi rusak oleh gara-gara tidak benar yang memperbaiki rumahnya. Kata hakim akhirnya oke lah kamu bebas dari tuntutan, panggil katanya tukang kusen. Dipanggil tukang kusen ya ke pengadilan ya. Kamu tukang kusen, bener nggak memperbaiki rumah si ini kamu tidak baik akhirnya dan menimbulkan orang yang pernah meninggal akibat jatuh dari rumah ini. Betul kata tukang kusen. Tapi saya juga mau membela diri. Kenapa? Pada saat saya sedang membentukkan rumah di pinggir jalan,
ada perempuan lewat memakai baju merah misalnya, sehingga terganggu, silau kan serap ya. Gara-gara serap, biasanya tidak fokus, tidak konsen dalam memperbaiki rumahnya. Betul seperti itu? Iya, hakim. Oke, kamu bebas. Panggil si perempuan itu, kata hakim. Akhirnya dipanggil juga si perempuan itu ke persidangan. Hei perempuan, betul kamu pernah memakai baju merah suatu hari lewat ke rumah dan ada orang yang sedang memperbaiki kusen? Betul, kata si perempuan itu. Tapi, kata si perempuan itu, saya juga tidak berniat untuk memakai baju warna merah, katanya. Karena baju saya itu sebenarnya diminta supaya diwarnai warna hijau. Jadi dulu tuh baju itu bisa berubah warna ya. Dicelep, namanya tukang pewarna baju lah, namanya tukang celep. Tapi si tukang celepnya itu salah pesanannya gitu kan. Harusnya warna hijau, malah diwarnai warna merah. Akhirnya, oke kamu bebas, kata si hakim ke perempuan itu. Panggil tukang celep. Dipanggil tukang celep. Hei tukang celep, benar kamu yang mewarnai baju salah dari hijau malah merah? Tanpa bisa berkelit lagi setelah beberapa interogasi dari hakim, akhirnya divonislah si tukang celep. Kamu dihukum mati katanya ya, untuk digantung. Singkat cerita, akhirnya tukang celep itu dibawalah akan dieksekusi, dihukum gantung ya. Pas hari H-nya ada kesalahan teknis tuh ya. Si tiang gantungnya pendek, tukang celepnya tinggi ya, jangkung gitu. Akhirnya tuh paeh-paeh gitu kan, tidak mati-mati. Ini kumaha cenah hakim, semua orang menyaksikan. Nah cenah jadi 2 jam teu paeh-paeh nu hukum mati. Akhirnya gimana nih? Oke lah kalau gitu panggil tukang celep yang pendek katanya. Saya lah tukang hakim Pak, tukang celep yang pendek ke pengadilan. Kamu dihukum mati katanya. Naon kesalahan abdi Pak? Pendek katanya gitu. Itu. Jadi gara-gara pendek akhirnya yang menjadi korban adalah tukang celep yang pendek itu gitu ya. Itulah kurang lebih ya gambaran bahwa dalam beberapa peristiwa kalau kita mau jujur itu lelucon, tapi ada beberapa kasus yang mungkin sengaja untuk mencari orang yang bisa disalahkan ya demi tegaknya keadilan. Oke, sekian, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.